Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mustafa. NIM 2022503087. Prodi Fakultas Sains dan Teknologi, semester 1, Universitas Ibrahimi Sukoharjo Situbondo. Sini saya akan membahas ragam dan aras bahasa. Ragam bahasa adalah variasi penggunaan bahasa tergantung dari topik yang dibicarakan dengan kawan bicara pada saat diskusi resmi. Ragam bahasa berdasarkan situasi. Pertama, ragam formal, yang kedua ragam semi formal, dan yang ketiga ragam. Kita bahas yang ragam formal. Ragam formal digunakan dalam situasi resmi. Bentuk ragam ini atau disebut juga ragam baku, yaitu ragam yang mengikuti kaidah atau aturan kebahasaan. Saya, Anda, saudara, Bapak. Kegiatan menggunakan yang pertama komunikasi resmi, yang kedua bacaan tulis, yang keempat pembicaraan di depan, dan keempat pembicaraan dengan orang. Ragam semi formal mengikuti kaidah dan aturan yang tetap tetapi tidak secara konsisten dilakukan pada saat aku, kamu, dan aku. Sebagai contoh bahasa jurnalistik, kadang reporter membicarakan mereka tidak selalu dengan kata yang biasa kita ucapkan sehari-hari atau bahasa santai. Dan yang terakhir, ragam non-formal. Ragam non-formal tidak menggunakan bahasa baku dan tidak kaidah atau aturan T, B, U, dan lain. Sebagai contoh, ketika kita berbicara dengan masuk ke ragam bahasa berdasarkan media. Yang pertama, ragam bahasa lisan. Ragam bahasa yang diungkapkan melalui media lisan terkait ruang dan sehingga sesuatu pengungkapan dapat membantu pemahaman. Misalnya saat berpidato atau semisal. Ciri-ciri ragam bahasa lisan. Yang pertama, memerlukan kehadiran. Yang kedua, unsur gramatikal tidak dinyatakan secara. Yang ketiga, terikat ruang dan waktu. Dan yang keempat, dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Kelebihan ragam bahasa lisan. Yang pertama, dapat disesuaikan dengan situasi. Yang kedua, faktor efisiensi. Yang ketiga, faktor kejelasan karena pembicara bahkan unsur lain berupa tekan dan gerak anggota badan agar pendengar di apa yang dikatakan seperti situasi, mimik dan gerak pembicara. Yang keempat, faktor kecepatan. Pembicara segera reaksi pendengar terhadap apa yang dibicarakannya. Yang kelima, lebih bebas bentuknya karena faktor situasi yang memperjelas pengertian bahasa yang ditujukan. Dan yang terakhir, penggunaan bahasa lisan bisa berdasarkan pengetahuan dan penafsiran dari informasi visual dan
deskriptif. Kekurangan ragam bahasa lisan. Bahasa lisan berisi beberapa kalimat yang tidak lengkap, bahkan frase sederhana. Yang kedua, penulis sering. Yang ketiga, tidak semua orang bisa melakukan bahasa lisan. Dan yang terakhir, bahasa yang tidak. Yang kedua, kita akan bahas ragam bahasa tulis. Ragam bahasa yang ditulis atau ragam bahasa tulis tidak terikat ruang dan waktu, sehingga diperlukan perlengkapan struktur sampai pada sasaran secara visual atau bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Ragam tulis yang standar bisa kita temukan di buku-buku pelajaran surat kabar. Dan ragam tulis yang non-standar bisa kita temukan di poster majalah remaja dan iklan. Ciri-ciri ragam bahasa tulis. Yang pertama, tidak menggunakan keadaan. Yang kedua, unsur gramatikal dinyatakan secara lengkap. Yang ketiga, tidak terikat ruang. Keempat, dipengaruhi kode tanda baca atau bacaan. Ini kebalikan dari ciri-ciri ragam bahasa lisan. Kelebihan ragam bahasa tulis. Yang pertama, informasi yang disajikan bisa dipilih untuk dikemas sebagai media. Yang kedua, umumnya memiliki kedekatan budaya dengan kehidupan masyarakat. Yang ketiga, sebagai sarana memperkaya kosakata. Yang keempat, dapat disampaikan maksud, membeberkan informasi atau mengungkap unsur emosi sehingga mampu menjanjikan wawasan pembaca. Kekurangan ragam bahasa tulis. Alat atau sarana. Yang pertama ya, alat atau sarana memperjelas pengertian seperti bahasa lisan. Itu tidak ada akibatnya. Bahasa tulisan harus disusun lebih sempurna. Yang kedua, tidak mampu menyajikan secara lugas, jernih dan jujur. Jika harus mengikuti kaidah-kaidah bahasa yang dianggap cenderung miskin daya pikat dan nilai jual. Jadi, tidak ada masalah sebetulnya dalam tidak mampu menyajikan berita secara lugas, jernih, dan jujur. Artinya, dalam pemberitaan itu mengutamakan daya jual. Wajar jika pembawa berita atau seorang reporter itu menggunakan bahasa-bahasa penting atau bahasa emosi. Yang ketiga, yang tidak ada dalam bahasa tulisan tidak dibahas atau. Karena itu dalam bahasa tulisan diperlukan keseksamaan yang lebih besar. Keseksamaan bisa diartikan bahwa ragam bahasa tulis sangat berbeda jauh dengan ragam bahasa lisan. Dan dari itulah keseksamaan itu harus dengan kaidah bahasa. Ragam bahasa tulis bukan kaidah ragam bahasa lisan. Bahasa sesuatu bahasa yang dipakai dengan isi bahasa. Macam-macam laras bahasa. Ada 6. Laras jurnalistik, laras ilmiah, laras sastra, laras hukum, dan laras kedokteran. Laras jurnalistik, berita, editorial, atau iklan, dan lain-lain. Kedua, laras ilmiah, bahasa yang difungsikan sembarangan ilmiah. Laras sastra, bahasa yang difungsikan untuk menulis karya sastra. Bisa contohnya itu puisi, cerpen, novel, dan lain-lain.
dan laras hukum bahasa yang dipakai dalam undang-undang, dan yang laras kedepan bahasa yang penerapan laras bahasa, laras atau bidang hukum, bisnis, sastra. Yang hukum yang sifatnya ia dihukum karena melakukan tindak pidana, dan yang non-ilmiah ia dihukum karena melakukan penipuan dan penipuan. Tentu kita bisa garis bawahi tindak pidana, penipuan, dan penggelapan itu hampir sama. Yang kita masuk ke bisnis. Sifat ilmiah, setiap agen akan mendapat perangkat khusus, dan sifat hanya setiap agen cerita seni misalkan sifat ilmiahnya, dan yang sifat ilmiahnya jalan cerita sinetron misalkan. Jadi perlu diketahui bahwa sifat ilmiah dan ilmiah itu sangat ini apa? Saling melengkapi. Ketika tindak pidana bisa kita diartikan penipuan dan tabat bisa diartikan khusus, sedangkan alur bisa diartikan cerita. Kesimpulan, dalam bahasa variasi penggunaan bahasa pada topik yang sedang dibicarakan dengan kawan bicara pada saat situasi resmi. Kadang penggunaan bahasa yang beragam bahasa yang baik banyak digunakan oleh kalangan terdidik, kalangan pejabat, maupun kalangan pengusaha. Sedangkan laras bahasa adalah kesesuaian bahasa yang dipakai dengan fungsi pengertian bahasa. Artinya bahwa ragam itu harus digunakan dan memang harus pada tempatnya. Digunakan pada mahasiswa yakni dari kalangan terdidik maupun pada DPR, pejabat negara, dan juga dari kalangan usaha atau bisnis yang memang dituntut menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah. Sekian dari saya.